Apa itu toksikologi? Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Contoh yang saya ambil di sini, bahaya penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan. Siapa yang tak kenal dengan styrofoam? Dengan mudah kita menemukan styrofoam digunakan untuk membungkus makanan. Styrofoam dibuat dari polistiren, zat kimia yang sifatnya ringan, serta bisa berbentuk cair maupun bisa padat setelah diproses. Styrofoam mengandung beberapa zat kimia seperti zat benzena dan stirin. Dua zat ini dianggap berbahaya bagi tubuh manusia karena bersifat karsinogenik, yaitu zat penyebab kanker. Berikut ini adalah proses masuknya atau terkontaminasinya makanan dan minuman akibat pemakaian styrofoam. 1. Suhu makanan. Semakin tinggi suhu makanan, maka stirin dan benzena akan semakin mudah berpindah ke makanan. 2. Tingginya kadar lemak pada makanan akan membuat zat yang terdapat di styrofoam mudah terlarut sehingga bercampur dengan makanan. 3. Minuman yang bersifat asam, seperti lemon. Sifat asam juga dapat melarutkan zat pada styrofoam dan melepaskan toksin ke aliran darah. 4. Lama menyimpan makanan di styrofoam. Semakin lama makanan disimpan di kemasan styrofoam, maka semakin banyak zat yang dapat berpindah ke makanan. Ini adalah beberapa gangguan kesehatan akibat kontaminasi zat stirin dan benzena. 1. Mengalami sakit kepala. 2. Gangguan pada sistem saraf. 3. Meningkatkan resiko leukemia dan limfoma. 4. Dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin. 5. Menyebabkan timbulnya sel kanker. Cara meminimalisir bahaya styrofoam pada wadah makanan atau minuman. 1. Styrofoam tidak boleh digunakan berkali-kali. Cukup sekali pemakaian. 2. Jangan menggunakan styrofoam sebagai wadah untuk memanaskan makanan. 3. Hindari kontak langsung makanan dengan styrofoam. Bisa dengan menambahkan daun pisang atau kertas nasi sebagai alas. Menurut pemantauan BPOM, stirin tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan jika tidak melebihi kadar 5.000 ppm di dalam tubuh. Styrofoam yang banyak beredar masih dalam kondisi aman, karena hanya mengeluarkan stirin sekitar 0,05 ppm. Tapi perlu kita ketahui juga, mengonsumsi makanan atau minuman dari wadah styrofoam dalam jangka panjang, maka kemungkinan terpapar stirin semakin tinggi. Potensi bahaya styrofoam juga ditekankan oleh ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia, Profesor Budiawan. Menurutnya, masyarakat harus berhati-hati menggunakan styrofoam sebagai wadah pangan. Selain merupakan ancaman bagi kesehatan, penggunaan styrofoam juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius, karena styrofoam membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar ratusan tahun untuk dapat terurai di dalam tanah. Saking lamanya sampah ini dapat terurai, dia mempunyai julukan yaitu sampah abadi.